Semua, selamat datang di video tutorial mata kuliah MKUK di minggu yang ke-11. Di minggu ini kita akan belajar tentang ekonometrika. Kita bakal belajar tentang pengertiannya, tujuan, tahapan analisis, jenis datanya, terus metodologi. Nah, jadi ekonometrika itu sebenarnya gabungan dari beberapa ilmu. Yang pertama ilmu ekonomi, yang ngejelasin gimana suatu hal itu bisa terjadi dalam ekonomi. Misalnya kenapa harga barang naik harga atau barang-barang tertentu jadi langka. Terus yang kedua gabungan dari ilmu matematika, gabungan dari ilmu statistika. Jadi gimana kita ngumpulin dan kita ngelihat data, terus kita melihat ada hubungan apa nih antar variabel. Gitu. Jadi ekonometrika adalah gabungan dari ketiganya ini. Kita pakai teori, kita pakai rumus juga, dan pastinya kita pakai data untuk menghitung hubungan antar satu hal dan hal lainnya. Dan ngejelasin itu semua dengan logika ekonomi. Jadi itu ekonometrika. Untuk apa kita belajar ekonometrika? Untuk verifikasi. Jadi ekonometrika itu berfungsi untuk ngetes apakah teori ekonomi itu benar dengan data yang ada. Yang kedua, ekonometrika itu berfungsi untuk penaksiran atau kita mengestimasi sesuatu. Jadi misalnya ada kasus yang mau kita analisis, dua hal yang mau kita teliti misalnya. Kita mau cari tahu seberapa kuat sih hubungan antar harga barang dengan permintaan atau seberapa kuat pengaruh gaji terhadap belanja. Terus tujuan yang ketiga itu untuk peramalan atau forecasting. Jadi kita gimana ngeramal kondisi ekonomi di masa depan. Kita mau prediksi harga misalnya atau mau prediksi jumlah angka tertentu. Step by step analisisnya, yang pertama kita harus identifikasi dulu dan cari tahu masalahnya apa. Misalnya kita mau cari tahu kenapa harga cabai naik. Terus yang kedua kita pilih pendekatan atau kita pilih model yang terbaik. Paling cocok untuk analisis masalah A itu pakai model atau cara yang gimana karena pastinya cara yang kita gunakan untuk setiap permasalahan itu berbeda-beda. Yang ketiga kita spesifikasi model, kita bikin rumus model matematikanya gitu, model matematika ekonomi sederhananya yang ngegambarin hubungan antar hal. Ini mungkin udah kita pelajari di sesi UTS. Dan yang keempat pasti kita kumpulin data. Pastiin data yang kita ambil itu tepat karena ingat konsep garbage in, garbage out gitu. Jadi data yang kalau datanya salah, ya hasilnya juga salah. Begitupun sebaliknya. Yang kelima, estimasi parameter. Kita hitung seberapa besar sih pengaruh antar hal. Misalnya tadi ya tentang cabai gitu. Berapa besar pengaruh cuaca atau panen ke harga cabai. Terus yang keenam, kita udah tahu modelnya, kita evaluasi dan validasi modelnya. Kita cek. Jadi nggak langsung pakai modelnya, tapi kita cek dulu modelnya ini masuk akal gak sih? Datanya sesuai gak? Dan apakah bisa dipercaya? Tadi ya, kita karena ini ekonometrika, kita validasi pakai teori ekonomi, matematika, dan statistika. Dan yang terakhir, kita gunakan model untuk kebijakan atau prediksi. Jadi setelah model dinyatakan bagus nih, kita bisa gunakan untuk meramal atau tadi forecasting masa depan, yang mana hal ini bisa bantu kita untuk ambil keputusan di masa depan. Nah, masuk ke jenis-jenis data. Jadi ada data cross section, data time series, data panel. Yang bakal kita bahas banyak itu time series. Kalau cross section, artinya sectionnya banyak gitu ya. Jadi dari banyak aspek. Contohnya, misalnya uh, kita mau cari tahu data makroekonomi seluruh provinsi di Indonesia tahun 98. Jadi sectionnya banyak. Sectionnya adalah provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Sedangkan waktunya kita cuma pakai satu waktu itu, 98. Terus yang kedua data time series. Time series, jadi series time, waktunya yang banyak kan, rentang waktunya banyak tuh. Tapi data yang mau kita collect cuma satu aspek. Misalnya data satu individu, misalnya pengeluaran, mau cek pengeluaran Carmel dari tahun 2020 sampai tahun 2025 itu bisa digolongkan ke time series juga gitu. Yang ketiga data panel. Data panel ini yang ngegabungin cross section dengan time series, jadi rentang waktunya banyak
dan section yang mau di datanya juga banyak gitu. Nah, karena kita tadi bakal banyak bahas di time series, kita cari tahu komponen time series itu apa. Ada empat. Yang pertama, trend. Yang kedua, season atau musim. Yang ketiga, cyclical atau siklus. Yang keempat, irregular. Jadi, tren itu adalah perubahan jangka panjang. Perubahan secara jangka panjang nih, misalnya grafik data, naik atau turun. Kalau seasonal atau musiman itu sesuatu yang terpola. Dan polanya ini berulang secara teratur musiman. Misalnya data apa penjualan topi. Data penjualan topi ini kalau dilihat nih datanya, dia setiap musim panas tuh pasti naik penjualannya misalnya. Tapi setiap musim hujan penjualannya turun. Ya udah itu kita bisa katakan sebagai data yang seasonal karena dari tahun 2000 misalnya sampai tahun 2025 datanya tuh terus berulang kayak gitu. Musim panas, musim hujan, musim panas, musim hujan, naik turun, naik turun. Yang ketiga, siklus, cyclical. Uh, Fluktuasi yang terjadi tapi nggak teratur. Misalnya siklus ekonomi. Kenapa dibilang nggak teratur? Karena kita ini cenderung lebih kurang bisa dipredik dibandingkan seasonal ini. Karena kalau musim kita udah tahu patokannya musimnya. Musim panas, musim hujan, musim dingin misalnya. Tapi sedangkan kalau siklus ya itu sesuatu yang uh, terjadi tanpa kita bisa predik secara pasti kapan. Jadi misalnya kita dengar kata, oh ya siklus ekonominya emang lagi turun, nanti juga bakal naik lagi gitu. Kayak perekonomian kita ada dalam satu siklus bakal naik, bakal turun, gitu gampangnya. Terus irregular yang keempat, ini fluktuasi acak. Ini lebih nggak bisa diprediksi lagi. Nah, jadi eh misalnya dalam periode kita punya data nih, kita punya data eh, time series. Data time series itu nggak bisa kita cuma lihat dari apa ya, misalnya kita cuma mau lihat komposisi tren. Jadi kalau kita analisis data time series, kita mengidentify itu dengan empat komponen ini. Kalau kita tidak mempertimbangkan semua komponen ini, dalam analisis time series hasilnya bisa misleading. Jadi misalnya kita punya data ini. Oh, yang tadi kita bilang perubahan jangka panjang. Perubahan secara jangka panjang dia naik nih. Garis lurusnya dia naik. Itu kita sebut tren. Trennya naik. Terus yang seasonal. Di season ini emang turun misalnya. Terus di cyclical. Secara siklus ini kayak siklus hmm, yang nggak teratur, fluktuasi yang terjadi tapi nggak teratur. Garis yang hijau ini, kalau teman-teman bisa lihat, dia terjadi tapi nggak teratur gitu. Terus yang terakhir irregular, dia yang warna ungu ini, titik-titik yang ungu ini nih. Kan ini ada titik ya, di hubungan sama garis merahnya. Itu titik-titik yang nggak teratur, acak gitu, nggak bisa diprediksi. Oke, Pulse dan tren. Kalau kita lihat, kita coba telah si grafik ini, growth trend itu uh, garis lurus yang ini, dia tuh menunjukkan tren jangka panjang secara umum. Terus, jadi kita bisa katakan, oh sorry, untuk konteks, ini kita lagi bahas output GDP. Nah, jadi output GDP-nya secara jangka panjang ini trennya menunjukkan pertumbuhan ya, garisnya naikkan nih, dari waktu ke waktu. Nah, terus kalau actual growth itu apa? Ini lihat garis yang bergelombang, dia nggak selalu mulus, ada naik turunnya, dan naik turunnya ini itu yang membentuk siklus ekonomi. Tuh, jadi seperti yang tadi udah disebutkan, kalau siklus ekonomi itu pasti naik tuh, ada naik turunnya. Dan itu kita bisa sebut juga sebagai growth yang sesungguhnya. Dan ada cyclical component. Ya komponen-komponen dari siklus ekonomi itu apa aja? Naik turun itu apa aja tadi?
Yang pertama, ekspansi. Itu titik ketika kondisi ketika ekonominya tumbuh lebih cepat dari tren. Maksudnya dia tumbuh di atas garis ini nih, garis hitam. Trennya di sini, tapi dia lagi ekspansi di atas garis tren. Yang kedua, peak, puncaknya. Dia titik tertinggi dari siklus ekonomi sebelum ekonomi itu mulai turun lagi, sebelum menuju ke merah. Yang ketiga, ada resesi. Resesi itu ketika ekonomi turun di bawah tren, jadi kebalikan ekspansi. Resesi itu ada di bawah garis growth trendnya. Dan yang keempat ada dasar nih, titik yang paling bawah. Dia itu titik terendah. Nah, tapi dari titik terendah ini kita bisa tahu kalau oh ya ekonomi akan mulai turun lagi gitu. Jadi ini adalah titik sebelum ekonomi mulai tumbuh lagi. Ada empat dasar, ekspansi, puncak, dan resesi. Nah, terus dekomposisi data time series. Jadi metode dekomposisi itu adalah cara untuk memecah deret memecah data deret waktu. Misalnya data penjualan bulanan. Kita mau pecah jadi beberapa bagian supaya lebih mudah dianalisis. Kita mau pecah datanya gitu ya. Mana yang tren, siklus, musiman, dan acak tadi. Misalnya, penjualan es krim meningkat setiap musim panas. Maka itu bagian dari data musiman atau apa tadi musim, seasonal. Nah, jika penjualan naik terus selama beberapa tahun, itu disebut dengan tren. Nah, terus untuk dekomposisi data itu kita bisa pakai yang adiktif dan multiplikatif. Mungkin seperti tugas yang udah kita lakuin kemarin di Excel. Nanti juga di akhir kita bakal coba bahas soal Excel itu. Nah, aditif itu datanya tinggal kita tambahin nih si tren, cyclical, seasonal, irregular, multiplikatif dikali. Nah, kalau model aditif itu kita bisa pakai dua metode. Yang pertama metode dekomposisi rata-rata sederhana. Jadi ini tuh digunakan kalau kita mau misahin komponen musiman dan tren dari data. Yang kedua kita asumsi bahwa hubungan antara komponen itu adalah aditif atau penjumlahan. Misalnya kita mau hitung nilai musiman dengan rata-rata selisih dari rata-rata bergerak. Ini tuh yang kita lakuin di Excel juga. Nanti mungkin lebih kebayang kita um, demokan ya di Excel. Rasio tren. Ini kita mengukur besarnya pengaruh tren terhadap nilai aktual. Dalam model penjumlahan, tren itu biasanya diestimasi dan dikurangi dari nilai aktualnya untuk dapetin musiman dan error. Ini ada juga di tabel Excel. Ini step by step-nya dekomposisi aditif, tapi mungkin akan lebih kebayang ketika kita kerjain di Excel langsung. Nah, untuk di Excel yang kita kerjain nanti kan, kalau teman-teman kemarin kerjain juga, ada yang namanya moving average. Jadi, moving average itu apa? Ini adalah gimana kita menghitung nilai rata-rata beberapa angka di sekitar satu titik. Jadi data itu kan titiknya banyak ya. Hmm, katakan kita punya satu titik. Nah, di sekitar titik itu ada titik-titik yang lainnya. Nah, tapi kita hitung moving average ya, supaya kita bisa lihat pola data itu dengan lebih jelas gitu. Jadi data yang tadinya banyak, kita kurangin jumlahnya sedikit. Supaya kita bisa ngelihat data itu dengan jelas, tanpa terlalu banyak, ada naik turunnya ekstrim. Jadi tujuan kita hitung moving average ini adalah, atau MA, itu untuk deteksi tren dalam deret waktu. Kita mau kurangin pengaruh fluktuasi liar atau yang biasa kita sebut dengan noise gitu. Noise-nya kita kurangin dulu. Dan moving average ini adalah dasar untuk kita forecast. Nah, misalnya nih, eh, jumlah kita punya jumlah datanya ganjil. Maka kita pakai rata-rata biasa, hasil rata-ratanya diletakkan di tengah periode atau periode ketiga. Ke N plus 1 bagi 2 contohnya. eh kita ada data 3, 5, 7. Ini kan ada tiga data.
moving average itu kita letakin di tengah-tengah sini. Jadi 3 tambah 5 tambah 7 itu kan 15. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Itu kita letakin di tengah. Nah, terus untuk berikutnya 5 7 tambah 9 berapa? 14 tambah 7 21. 21 bagi 3 7. Jadi 7 itu moving average kita letakin di sini. Jadi kayak gitu. Jadi 3 data kita letakin, sorry ini 3 data karena kita mau ambil moving average-nya 3 data gitu ya. Di 3 data kita rata-ratain taruh tengah. 3 data kita rata-ratain taruh tengah. Dan tengahnya itu adalah data yang kedua. Nah, next. Ini kalau eh, datanya genap. Kalau datanya genap, itu kita dua kali ngitung. Kalau tadi kan kita satu kali hitung moving average dan langsung dapat. Nah, kalau yang ini kita dua kali. Dua kali maksudnya gimana? Jadi kita misalnya moving average-nya kita mau ambil 4. Berarti kita ambil 4 data ini. 15, 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9, 15 tambah 9, 24. 24 bagi 4, 6. Jadi kita letakkan nih rata-rata dari keempat data ini di tengah. Which is tengahnya itu yang ini. MA-nya jadi 6. Begitupun buat berikutnya. 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11. Tengahnya mana? Di sini. Terus 7, 9, 11, 13. Tengahnya yang ini. Kita letakin. Jadi kita punya 5 moving average ini. Nah, sekarang karena ini belum pas gitu ya di periodenya, jadi kita hitung lagi moving average-nya dengan nambahin dua-dua ini. 6 tambah 7, 6. 6 tambah 8, 14 dibagi 2, 7. 8 tambah 10 dibagi 2, 8 tambah 10, berapa? Eh 18 dibagi 2, 9. Terus ini 10 tambah 12, 22 dibagi 2, 11. Kayak gitu. Jadi eh, gimana cara kita ngitungnya? Lihat aja kita mau ambil moving average-nya ganjil atau genap. Kalau ganjil sekali, kalau genap dua kali. Mungkin kalau teorinya singkat seperti itu, tapi untuk perhitungannya akan kita bahas di Excel. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman untuk tutorial MCOOK minggu yang ke-11. Semoga mudah dimengerti dan semoga membantu. Thank you.